orang Islam selalu mengagung-agungkan bahwa Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Padahal di Al-Quran, Quran surat Al-Hadid ayat 3 dikatakan huwal awwal wal akhir wa zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya dialah Allah yang maha awal dan maha akhir, yang terlihat dan yang ruh batin, yang mengetahui segala sesuatu. Yang awal dan yang akhir jelas kita mengenal itu Yesus Kristus. Kemudian yang terlihat, Tuhan yang terlihat siapa? Yesus Kristus juga. Yang ruh, dia yang mengetahui segala sesuatu. Bagaimana bisa Islam mengatakan bahwa Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir? Bahkan di Asmaul Husna yang ke-73 dan 74 itu dikatakan Allah itu berawal dan berakhir. Artinya yang diucapkan, yang diajarkan kepada kami waktu itu tidak berdasar dengan dalil di dalam Al-Quran dan hadis sendiri. Perlu menjawab para mu'alaf ini ya kan, yang mengaku cerdas. Tetapi yang saya temukan, mu'alaf ini baca Quran nggak bisa, sibuk membongkar Alkitab, mengerti bahasa Arab juga tidak. Ihdinas siratal mustaqim. Itu setiap hari kita ucapkan. Jalan yang lurus ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tetapi di Az-Zukhruf Isa mengatakan, walaupun kita yakin Yesus itu bukan Isa, ikutilah aku, akulah jalan yang lurus. Lihat lagi di Yohanes 14 ayat 6 ya. 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Shalom teman-teman semua. Nama saya Fadil Hafiz ya. Saya latar belakang Muslim dulunya. Jadi keluarga semua masih Muslim sampai saat ini. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Kemudian saya itu latar belakang Islam, nenek moyang jelas Islam. Kakek saya seorang Yaman, keturunan Yaman. Beliau lahir dan besar di Mekah Al-Mukarramah. Kebetulan. Kemudian saya dari kecil itu memang hidup di lingkungan Islam, di lingkungan pesantren sampai SMA, iya. Kemudian keluarga kami memang keluarga yang bukan cuma taat beragama, tetapi memang semua punya pendidikan dasar agama Islam yang kuat dan rata-rata mengajar di kampus-kampus Islam. Ya gitu. Ya saya masuk Kristen, menjadi pengikut Kristus. Saya nggak mau bilang murtadin. Kenapa? Kalau saya bilang otobat baru. Itu lebih bagus. Kenapa nggak mau menyebut diri sebagai murtadin? Adakah alasan tertentu? Atau karena ya kurang cocok aja gitu? Murtadin itu kata-kata murtadin itu yang artinya sebenarnya kan keluar dari iman, keluar dari hal yang baik menuju yang buruk. Itu menurut pandangan Islam. Ya. Nah, saat ini saya bukan keluar dari yang baik ke yang buruk, tetapi sebaliknya. Saya lebih suka menyebut diri saya adalah muhajirin. Artinya orang yang hijrah. Orang yang hijrah dari kegelapan menuju terang. Hijrah minaz zulumati ilan nur. Begitu Elia. Jadi sekarang kesibukannya apa Ibu? Sebagai seorang murtadin, apakah ada melakukan pelayanan dan segala macam? Apa yang sedang dikerjakan hari-hari? Kalau saya saat ini kebetulan mengajar, ya mengajar sebagai dosen juga. Kemudian saya penginjil juga, misionaris juga kebetulan ya. Kemudian saya musisi juga. Musisi berarti bisa main alat musik dong? Piano bisa, puji Tuhan. Nah, apa pada akhirnya yang membuat Bu Fadila itu, aku memantapkan diri untuk menerima Yesus Kristus dan aku mau dibaptis? Yang mungkin bisa dibagi buat teman-teman. Apa ya? Sebenarnya sederhana Elia. Apa itu? Saya mendengar lagu, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, cuman itu aja.
Padahal sebelumnya saya mengenal kekristenan secara logika. Secara logika dengan dalil-dalil iman yang lama, saya compare dengan Alkitab. Tetapi itu belum bisa membuat saya tersentuh untuk menjadi pengikut Kristus. Saya ingat pesan bapak saya ketika saya bilang, Baba, saya sepertinya sudah tidak percaya iman yang saat ini. Waktu itu saya Islam. Kenapa? Banyak hal yang saya temukan itu tidak sesuai dengan jalan pikiran sebagai saya seorang manusia dan sebagai saya seorang perempuan. Kemudian bapak saya bilang, banyak hal yang ditemukan di dalam iman sebelumnya Islam, gitu ya. Iya. Bapak saya cuma bilang begini, dengan tersenyum dia cuma bilang, silakan belajar. Al-imanu fi fikrik wa qalbik. Artinya iman itu di dalam pikiranmu dan hatimu. Cuman itu pesannya. Bu Fadila itu memutuskan pada akhirnya untuk percaya kepada Yesus karena tadi mendengar lagu itu ya, dan itu kemudian bisa menyentuh hati, karena sebelumnya udah mematapkan diri, tapi tersentuh dengan lagu itu, pada akhirnya memutuskan untuk percaya dan dibaptis begitu. Nah pasti setelah percaya pasti ada dong penolakan dari keluarga. Jelas. Jangankan setelah dibaptis, sebelum dibaptis pertentangan dengan keluarga banyak ya. Saya memutuskan untuk tidak lagi meneruskan perkuliahan di kampus Islam. Itu menjadi satu hal yang melukai hati orang tua saya, terutama ibu ya. Kemudian bapak saya, kalau dulu masih ada bapak, kalau ada bapak itu kan beliau yang mengerti apa yang saya pikirkan kala itu. Ada pembela lah. Itulah yang membuat keluarga bisa menerima saya. Bahkan kakak saya yang tertua bilang, itulah bedanya Kristen dengan kita. Apa tuh bedanya? Kristen itu diapain aja, mau dicaci, mau dimaki, mau dihujat, dia tetap mengasihi. Jadi kalau saya bilang memang kasih Kristus itu ya, bukan dari saya, tetapi kasih Kristus itu yang menaungi saya, kemudian saya mereka bisa menerima saya. Mereka bisa melihat itu dan kemudian bisa menerima gitu ya. Oke. Nah, apakah sebagai seorang yang sudah menjadi Kristen ya, apa perbedaan yang terlihat mencolok dari ajaran sebelumnya dengan sekarang yang kemudian membuat ibu tetap bertahan sampai hari ini menjadi seorang Kristen? Padahal kan sebelumnya udah bertumbuh di lingkungan Islam yang begitu kuat ya. Tapi setelah percaya Yesus pada akhirnya sampai sekarang tetap mau bertahan, bahkan mau melayani. Apa yang membuat ibu mau melayani, tetap bertahan? Apa yang membuat itu bisa ada dalam hati? Apa yang memotivasi? Kasih. Kedua, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Keuntungan ya. Itu yang dibayangkan ya. Betul. Bukan mati supaya dapat 72 bidadari. Ya itu mungkin beda ya. Tapi kematian di dalam Kristus itu bukan untuk cari mati ya, tapi rela mati berkorban demi pemberitaan akan dia. Amin. Gitu. Karena tidak ada iman lain yang mengajarkan tentang kasihilah musuhmu. Satu. Ya. Tidak ada juga yang mengatakan kalau di sana, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Yesus tidak mengajarkan itu. Itu salah satu. Malah yang diharapkan Yesus pertobatannya kembali ya. Betul. Nah, yang kedua, secara sisi saya sebagai perempuan. Ya, dimana di kekristenan itu amat sangat memposisikan perempuan itu sangat berharga. Dimana Tuhan bilang perempuan itu adalah sebagai penolong. Betul. Kemudian di hal yang lain ada hal-hal yang tidak masuk di akal saya. Misalnya apa tuh? Misalnya tentang hadis-hadis yang dalam pandangan saya itu amat sangat tidak manusiawi terhadap perempuan. Misal hadis masalah persusuan. Ya, menyusui orang dewasa, babur rodoah. Kemudian hadis banyak sekali. Dan Al-Quran itu tidak saintis menurut saya. Jadi ini menurut Ibu Fadila ya? Iya. Kenapa di dalam Al-Quran dikatakan bahwa sperma itu keluar dari tulang punggung laki-laki?
Sedangkan kalau kita berbicara tentang saintis, sperma kan tidak keluar dari tulang punggung laki-laki. Dari testis ya? Iya, itu dia tuh. Dan banyak hal lainnya, apalagi secara kemanusiaan, di mana Islam itu menyarankan, Al-Quran menyarankan untuk orang di luar iman Islam. Itu yang saya baca. Oke lah, mungkin mereka bilang itu kan sesuai konteksnya, atau harus sesuai dengan asbabun nuzul. Nah, yang mana saya lihat Pak ngomong ya, yang ngebom gereja, ngebom tempat ibadah orang lain, yang yang menghalangi orang lain untuk beribadah, itu kebanyakan membaca dari kitab mereka sendiri. Nah, kalau kita tarik sejarah bahasa, Kristen Arab itu lebih dulu menggunakan bahasa Arab untuk Alkitabnya. Kenapa ketika saya membaca Al-Muqaddas itu ya? Alkitabul Muqaddas, ketika saya baca itu, kok gramatikanya itu lebih detail di Alkitabul Muqaddas daripada Al-Quran. Sedangkan kalau kita tarik sejarah tentang gramatika bahasa Arab, itu konon katanya di zaman Ali bin Abi Thalib. Artinya jauh setelah Kristen, betul? Nah, tapi kenapa Kristen itu lebih detail gramatika bahasa Arabnya? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Berarti ini ada distorsi sejarah mengenai bahasa Arab sendiri itu. Dan kemudian ketika hal itu berkumpul bersama-sama dan terus menerus, dan itu yang memantapkan Bu Fadila untuk keluar dari sana lalu menjadi Kristen karena menemukan bahwa ajaran yang benar-benar sesuai dalam prinsip hidup itu di dalam Kristen, begitu ya? Iya. Ini, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa aku lebih dulu dibenci oleh dunia. Nah, Yohanes 16:15 ya, ayat 18, itu yang saya ingat. Itu yang selalu terngiang-ngiang. Ya, memang kamu harus berduka cita dan menderita, karena kalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku. Itu prinsip yang Bunda tanamkan, yang pada akhirnya ketika bahkan keluarga sendiri membenci kita, kita tetap fokus. Sama Matius 19 ayat 27 yang terus saya bikin lagu, itu upah mengikuti Yesus. Kan kita kita akan dibenci oleh, kita akan disingkirkan oleh suami, istri, ibu, bapak, anak, saudara laki-laki, saudara perempuan. Itu yang membuat saya, ternyata nubuatan itu ada. Itu yang membuat saya kuat. Berarti sebenarnya pertemuan Bu Fadila dengan Tuhan itu sampai membuat Bu Fadila rela meninggalkan kenyamanan yang sudah ada dari sebelumnya, sehingga akhirnya mau ikut Yesus, sehingga ya kehilangan itu dan mulai mencari sendiri gitu. Tapi bagaimana Tuhan menyertai Bu Fadila ketika sendiri ditinggalin, keluarga mungkin tidak menganggap, bahkan seperti tadi kehilangan warisan dan kehilangan kenyamanan itulah, tapi tetap mau mengikuti Yesus. Apa yang menjadi motivasi Bu Fadila untuk tetap setia kepada Tuhan? Tuhan gak pernah tinggalin. Satu itu, kedua, saya belajar untuk selalu bersyukur. Dapat sedikit, puji Tuhan. Gak dapat, pasti nanti Tuhan kasih, walaupun sedikit. Tentang hidup ya. Jadi mempercayakan diri kepada Tuhan. Iya, saya meninggalkan pekerjaan waktu itu. Begitu, dari kota yang dulu, saya meninggalkan ke tempat yang saya tidak tahu menau. Iya, saya bekerja harus waktu itu saya bayangkan, waktu saya diusir itu saya kondisi hamil 3 bulan. Ya, saya harus menghidupi diri saya sendiri dan macam-macam. Tetapi rasa pasrah bahwa aku tahu Allah ma'ana, Allah bersertaku. Itu yang membuat saya banyak hal kecil-kecil yang Tuhan tuh selamatkan. Itu yang membuat saya kuat bahwa Tuhan itu ada. Berarti ketika meninggalkan iman itu lalu menjadi Kristen, berarti posisinya sudah adalah seorang ibu ya? Iya. Ibu yang harus berjuang sendiri, menghidupi anak-anak, tidak ada yang anggap keluarga. Tapi yang tetap menguatkan itu adalah Tuhan itu sendiri. Seperti tadi, mengingat bahwa ya Tuhan itu kekuatan kita ya. Betul. Nah, buat teman-teman nih, pesan dari Bunda Fadila, apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman kalau mereka masih ragu dalam keputusan mereka, aku mau ikut Yesus? Apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman?
Ketika kamu ragu, berarti kamu belum beriman. Betul? Orang beriman itu tidak ada syak, tidak ada keraguan. Ketika kamu sudah yakin Yesus itu penolong, Yesus itu juru selamat, apapun yang terjadi, kamu akan lakukan dan akan tetap setia. Itu yang dulu saya rasakan. Padahal di Al-Quran, Quran surat Al-Hadid ayat 3 dikatakan huwal awwal wal akhir wa zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya dialah Allah yang maha awal dan maha akhir, yang terlihat dan yang ruh batin, yang mengetahui segala sesuatu. Yang awal dan yang akhir jelas kita mengenal itu Yesus Kristus. Kemudian yang terlihat, Tuhan yang terlihat siapa? Yesus Kristus juga. Yang ruh, dia yang mengetahui segala sesuatu. Bagaimana bisa Islam mengatakan bahwa Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir? Bahkan di Asmaul Husna yang ke-73 dan 74 itu dikatakan Allah itu berawal dan berakhir. Tidak pernah dikatakan di Asmaul Husna yang 99 itu dikatakan betul, dikatakan Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Artinya yang diucapkan, yang diajarkan kepada kami waktu itu tidak berdasar dengan dalil di dalam Al-Quran dan hadis sendiri. Itu salah satu yang membuat saya juga kebingungan saat itu. Dan itu juga yang membuat saya akhirnya perlu menjawab para mu'alaf ini, ya kan, yang mengaku cerdas. Tetapi yang saya temukan, mu'alaf ini baca Quran nggak bisa, sibuk membongkar Alkitab, mengerti bahasa Arab juga tidak. Tapi suka nge-framing gitu ya. Betul. Jadi itu yang membuat saya, salah satu ayat itu yang membuat saya, ternyata Jesus is God. Nah, itu ya. Jadi menggunakan premis mereka. Betul. Standar ganda istilahnya. Sama dengan ini, ihdinas siratal mustaqim. Itu setiap hari kita ucapkan. Jalan yang lurus ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tetapi di Az-Zukhruf, Isa mengatakan, walaupun kita yakin Yesus itu bukan Isa, ikutilah aku, akulah jalan yang lurus. Nah, kita lihat lagi di Yohanes 14 ayat 6 ya. 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan. Itu sudah jawaban. Di situ saya, waktu itu saya kaget. Wah. Karena yang aku cari selama ini ada di sini gitu ya. Kok jawabannya ada di sini? Itu yang membuat saya lalu berpikir keras. Nah, buat orang-orang Kristen yang mau meninggalkan Yesus karena pacar, uang, harta, dan tahta, gimana tuh, Bu Fadila? Apa nasihat buat mereka? Apa yang mau disampaikan kepada orang-orang yang seperti, mungkin banyak anak-anak muda yang seperti itu? Saya sedih sih, Elia, kalau lihat hal-hal kayak begitu. Kamu sudah mendapatkan keselamatan itu, tapi kamu tinggalkan, malah kamu buang. Karena mereka cuma sebatas duniawi, ya. Melihatnya secara duniawi. Di dunia kamu senang. Saya selalu berkata begini, bedanya mu'alaf dengan katakanlah muhajirin bahasaku atau murtadin. Kalau mu'alaf itu senang sekarang, sakitnya nanti. Banyak contohnya. Kalau orang yang muhajirin atau murtadin, sakit sekarang, senangnya nanti. Saya sudah mengalami itu. Dan saya sudah melihat banyak orang-orang mu'alaf mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan setelah mereka meninggalkan Tuhan. Ya, saya tidak mengajak untuk dia kembali, tetapi kau pandang Yesus Kristus yang sudah berkorban mati di kayu salib. Jangan hianati itu ya. Jangan hianati itu. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Fadila untuk kesaksiannya ya. Jadi kita dapat menyimpulkan teman-teman dari apa yang disampaikan Bu Fadila, dia mampu dan mau mengikuti Yesus karena memang dia belajar. Dia terlahir dari keluarga yang Muslim yang begitu taat, bahkan ia adalah salah satu pewaris dari hal yang mungkin orang itu tidak akan mau meninggalkan
hal-hal yang berkecukupan, tapi ia rela untuk meninggalkan semua itu, kehilangan banyak hal demi mengikuti Kristus. Dan kemudian ia percaya bahwa Tuhan akan menyertainya dalam perjalanan imannya, dan sampai sekarang memang Tuhan masih menyertai di dalam perjalanan iman itu. Dan yang luar biasa dari kesaksian ini adalah beliau tidak hanya berpindah menjadi Kristen lalu menghidupinya begitu saja, tapi mau melayani Tuhan. Nah, hal ini yang paling terpenting dari seorang muhajirin ya, muhajirin Siti Fadila. Dia belajar banyak hal, dia melihat, dia kritis dalam menilai berbagai kesalahan dalam imannya sebelumnya yang bertentangan dengan nuraninya, apa yang diklaim ternyata tidak begitu adanya, yang pada akhirnya kerendahan hatinya menuntun ia untuk bertemu kepada Kristus, dan sampai sekarang tetap mau setia dan mau mengikuti Yesus sampai hari kematian kelak. Amin, amin. Kesakitan pasti dirasakan. Oh, jelas. Ketika menjadi Kristen. Sampai saat ini masih. Sampai saat ini. Tetapi akan ada upah yang menanti dalam Amin. Kan Rasul Paulus pernah berkata, Bu Fadila, bahwa pencobaan yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Dan itu sangat memberkati. Semoga hal ini dapat menolong teman-teman kita dimanapun mereka berada dan apapun kondisi iman mereka. Ingat satu hal, kalau Tuhan mau pakai seseorang, kalau Tuhan mau menjadikan hidup kita lebih berguna, kita harus bersiap untuk dimurnikan di dalam segala pencobaan yang Tuhan izinkan. Dengan maksud itu Tuhan menguji kita agar kita semakin murni bagi keselamatan jiwa kita.